Ayo Astrid, Mbak Astrid monggo. Langsung share aja. Kamu mau tanya atau mau share? Saya mau share, Ibu. Boleh, silakan. Ini saya nemu yang titik-titiknya yang ibuprofen. Oke. Ibuprofen itu dipakai untuk apa? Astrid, apa? S1-nya apa? Maksudnya kuliah apa? Oh, teknik fisika, Ibu. Oh, teknik fisika. Jadi ibuprofen ini ya, obat untuk anti-inflamasi. Ini salah satu jenis obat. Kenapa saya tahu? Karena kapan hari kita membahas ini. Itu untuk apa? Oke, Mbak. Terus coba Mbak di atasnya, Mbak. Jadi ibuprofen di sini ini apa sih? Yang perusahaannya apa ini? Yang ngeluarin Thermo Fisher Scientific. Ibuprofen ini laboratorium kimia. Oke, ini loh. Untuk food, drug, pesticide, dan biocidal product use. Oke. Kalau untuk food mungkin ada juga ya. Oke, terus Mbak. Heeh. Oke, ke bawah Mbak. Resepnya itu ya. Terus komposisinya. Jadi bahan kimianya itu. Kemudian first aid measure-nya itu kalau ada eye contact, skin contact harus gimana. Terus ke bawah Mbak. Firefighting ya. Kalau kalau terjadi kebakaran dia pakai water spray ini bisa semua. Oke. Oh ini loh, sorry, ini tadi ya, NFPA-nya, health-nya 2, flammability-nya 1, instability-nya 0. Tadi yang tabel saya ya, yang health-nya 2, 3, sampai 4 tadi loh, 0 sampai 4 tadi loh. Ya, ini ditunjukkan itu. Terus ke bawah Mbak. Oke, handling-nya kayak gimana, exposure control, oke Mbak. Personal protection, jadi kalau kerja dia harus pakai apa? Oke, terus ini physical chemical property. Nah, terus ke bawah Mbak, stabilitasinya kayak gimana? Oke, toksikologi. LD50-nya ini. LD50-nya kalau 636 kalau dimakan oral ya. Kalau apa di ini kalau dermal kena ini sama inhalasi tidak diketahui. Terus Mbak ke bawah. Ecological, nih kalau dimasukkan freshwater algae, freshwater fish, mycotroch, waterfly, ini. Oke, transport information, nggak di ini ya, karena kan nggak ini, oke. Ya, terus Mbak ke bawah. Ya, sampai 16 informasinya. Kalau yang dulu itu cuma 8, tapi sejak 2008 ke sini itu 16 informasi nih kalau di SDS atau MSDS. Terima kasih Mbak Astrid. Yang lain mau ada lagi? Yang lain kalaupun nggak ini ya, apa itu? Nih siapa yang ini? Silakan Asrifa. Asrifa, iya. Ya Mbak Asrifa, ada di mana? Oke, Bu, baik saya izin share screen ya. Boleh. Permisi, Bu. Apakah sudah terlihat nggih?
Kayaknya masih mikir. Masih hitam sih di saya. Masih has started. Kok belum bisa? Coba lagi Mbak Asrifa. Apakah sekarang sudah terlihat nggak, Bu? Udah. Tapi gede no Mbak, aku nggak ketok segitu. Ya, ya silakan. Itu apa? Hidroksi dinitrobenzoik acid. Ya, ini untuk apa penggunaan di pabrik ya? Kira-kira untuk apa ya dinitrobenzoik acid ini? Terus ke bawah, yang perusahaan yang ini yang jadi dia jadi perusahaan itu kan perusahaan Indonesia yaitu dia menggunakan itu yang mana ini yang ngeluarin SDS-nya itu adalah Merck ini perusahaannya ya. Jadi bukan produknya dia tapi dia mengeluarkan ini karena yang membuat ini. Tadi kan ada yang saya contohkan kan dia yang membuat gitu ya SDS-nya dari pabriknya sendiri. Kalau ini dia mengambil dari Merck karena dia produknya Merck gitu. Oke, identifikasi bahayanya. Oke, tuh apa itu? Mudah menyala kategori 1. Toksisitas akut oral kategori 4. Ya, oke, tuh ke bawah Mbak. Ya, tuh mudah mudah menyala dan akut. Berbahaya jika tertelan. Ini kalau akut itu ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk ya. Jadi kalau ini langsung bahaya nih. Yaitu jadi itu apa? Bahaya sekali. Ke bawah, Mbak. Mm-mm. Oke, komposisi bahannya itu terus ke bawah lagi, Mbak. Komposisi bahannya itu mm, ya terus Mbak ke bawah. Komposisi bahannya itu terus pertolongan pertama pada kecelakaan. Tunjukin semua, Mbak. Ya, jadi itu kalau tertelan harus langsung minum air putih dan pergi ke dokter. Gitu. Ya, jadi ini informasinya sampai tadi ya, ini pertolongan pertama, kemudian toksisitasnya seperti apa, bahayanya di lingkungan seperti apa. Terusin ke bawah, Mbak, sampai selesai, Mas Rifa. Ya, itu kalau kalau apa kebakaran harus pakai air busa ya, pakai busa kering, bukan pakai air. Ke bawah, Mbak. Tindakan penanggulangan kebakarannya itu ya.
Terus ke bawah lagi. Itu kalau ada tumpahan harus bagaimana, penyimpanannya juga bagaimana, itu diatur semua. Dan kita pekerja yang bekerja dengan itu wajib mengetahui. Nah, kalau pekerja wajib mengetahui dan perusahaan harus memberitahu gitu ya. Terus ke bawah, Mbak. Ini alat pelindungan dirinya, pelindungan mata, wajah harus pakai, pelindungan kulit. Oke. Untuk hidung harus pakai masker yang seperti apa, standarnya itu jelas. Terus, oke, ke bawah, Mbak. Tampilan bentuknya itu ya, padat, warnanya kuning muda, terus ke bawah. Terus, reaktivitas dan stabilitasnya. Terus, Mbak, toksisitasnya itu disebutkan ya, hewan ujinya itu tikus. 860 mg per kilogram. Dengan suhu itu dia gimana? Stres tikusnya, ada kontraksi otot juga. Terus ke bawah, Mbak. Kalau ekologi itu kalau ke lingkungan ya, coba. Oke. Terus kalau di pembuangan limbahnya, terus ke bawah. Oke, ke bawah, Mbak. Tuh, peraturan perundangan yang di ini, terus ke bawah. Ya, gitu. Terima kasih, Asrifa, untuk share-nya 3 bahan kimia ya. Silakan yang lain mencari sendiri dan menge-share dan mencari sendiri dan mempelajari ya. Oh, kita bisa tahu bahan itu B3 kalau di lingkungan industrimu dia harus bekerja ya itu. Gitu. Jadi teman-teman nanti itu ya, apa itu minggu apa? Minggu ini 9, 10-nya libur, bahannya saya beri. Nanti kita memberikan PR ke Anda ya untuk minggu ke apa? Minggu ke-10 nanti saya janjian sama Pak anu nanti Pak siapa? Pak Hudi untuk kelas A. Gitu ya Mbak dan Mas. Ininya apa itu? Ini materinya yang B3 juga sudah saya share di Classroom. Nanti minggu depan nggak ada kuliah, kami ganti dengan apa? Asinkronus dengan tugas ya. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Adakah? Oke, bagi yang belum presensinya itu. Oke, terima kasih Mbak Mas. Sampai ketemu nanti itu ya, apa itu? Sampai ketemu minggu depan kalau nggak libur. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Yuk, tak end ya.